Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias, NIM 86063055 dari UB BJJ UT Surabaya. Tutor pada praktikum IPA di SD adalah Ibu Via Aini SBD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul 8 KP1, yaitu tentang kelistrikan. Judul percobaan yang pertama yaitu percobaan muatan listrik, dan yang kedua adalah percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan adalah yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Yang ketiga, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang keempat, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Berikut adalah alat dan bahan percobaan muatan listrik. Yang kedua yaitu alat dan bahan percobaan arus dan tegangan listrik. Landasan teori. Studi kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua atas bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika benda tersebut mendapatkan tambahan elektron dari benda lain. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusunan atom kecuali neutron. Pada listrik dinamik, terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar tersebut merupakan penghantar listrik yang baik atau bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik dalam suatu rangkaian tidak mungkin dapat mengalir apabila kawatnya bersifat isolator. Arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Arus listrik mengalir karena adanya benda potensial, yaitu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berikut adalah percobaan yang pertama, yaitu percobaan muatan listrik.
Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa jika kedua bola tolak-menolak, berarti muatannya sejenis atau positif sama positif atau negatif dengan negatif. Jika tarik-menarik berarti muatannya berlawanan, yaitu positif dan negatif. Berikut yaitu yang kedua, percobaan arus. Jadi, benda-benda yang dapat mengantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan kawat besi, sendok, perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor, sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai di rangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Berikut percobaan selanjutnya yaitu tegangan listrik. Jadi, semakin besar tegangan atau baterai yang diberikan, maka lampu akan menyala lebih terang. Sebaliknya, semakin kecil tegangan atau baterai yang diberikan, maka lampu menyala lebih redup. Berikut adalah hasil pengamatan. Jadi, dari hasil pengamatan yang dibahas yaitu yang pertama, percobaan muatan listrik. Berdasarkan data, maka setelah dua bola pingpong digantung dengan benang yang ditempelkan di meja, jarak yang dekat namun tidak bersentuhan diberikan perlakuan yang berbeda antara kedua bola tersebut. Bola kiri digosok wol, sedangkan bola kanan digosok kain wol. Terjadi tolak-menolak karena bermuatan sejenis. Bola kiri digosok wol, kanan digosok plastik dan nilon, terjadi tarik-menarik karena bermuatan tidak sejenis. Lalu bola kiri digosok plastik, sedangkan bola kanan digosok plastik, terjadi tolak-menolak karena bermuatan sejenis. Bola kiri digosok dengan plastik, sedangkan bola kanan digosok wol dan nilon, terjadi tarik-menarik karena bermuatan tidak sejenis. Kemudian bola kiri digosok nilon, sedangkan bola kanan digosok nilon, terjadi tolak-menolak karena bermuatan sejenis. Bola kiri digosok nilon, sedangkan bola kanan digosok wol dan plastik, terjadi tarik-menarik karena bermuatan tidak sejenis. Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel pengamatan arus listrik, maka bahan yang dapat menyebabkan lampu menyala karena sebagai konduktor adalah kawat besi, sendok perak, dan air garam. Bahan yang tidak dapat menyebabkan lampu menyala karena bukan konduktor adalah kayu, karet penghapus, grafit, kertas, tas plastik, dan keran. Berdasarkan hasil tegangan listrik, percobaan yang pertama, lampu tidak menyala karena tidak ada tegangan. Pada percobaan kedua, lampu menyala agak terang karena adanya tegangan listrik. Pada percobaan ketiga, lampu menyala lebih terang karena
sangat terang karena tegangan listrik lebih besar lagi akibat pemasangan 3 baterai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.